Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga rezekinya dilancarkan selalu. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang pembuatan kue dari ubi ya, dimana ini bisa kita jual secara online ya. Dan termasuk kue ini kan termasuk kue basah nih teman-teman. Jadi kalau kita jualan kue ini cenderung kalau tidak 1 hari habis dia akan basi teman-teman. Dimana bahan baku dari kue ini terbuat dari ubi ataupun singkong ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat, singkongnya ini diparut dulu, setelah itu airnya dibuang, pastikan sampai dengan kering ya, maksudnya airnya itu bersih. Dimana ini merupakan cara Ibu Dewi menjual makanan ini ya. Dia menjualnya secara online. Walaupun dia 1 hari terkadang hanya menjual 20 sampai 25 bungkus ataupun pelanggan, tapi biasanya dia itu menjualnya rutin. Ini dia 1 hari kan dapat menjual 15 bungkus nih. Dia itu pelanggannya tetap teman-teman. Jadi dia bisa mengandalkan rasanya, mengandalkan dari kebersihannya untuk menjual ini secara konsisten ya. Dan dia juga menggunakan susu untuk pembuatannya teman-teman. Katanya agar lebih gurih. Nah, dimana santan dan juga susu dicampur sepertinya. Teman-teman, jika teman-teman mau menjual makanan basah atau seperti ini ya, kue basah ya namanya ya kalau di sini. Itu harus kita jaga betul-betul kualitas kebersihannya agar tidak mudah basi, sehingga kalau kita menjualan online itu terkadang kita kan suruh mengantar ya, dan biasanya itu kalau diantar itu tergantung pribadi kita lah. Kadang kita minta ongkos kirim, terkadang juga tidak, karena kadang pembelinya juga cuman teman satu komplek ataupun teman satu kampung lah. Kadang pun hanya kalau di luar dari kampung ataupun di luar dari komplek dan terkena biaya minyak, kita bisa meminta uang minyak tambahan ya. Jadi bisa kena harganya itu sekitar 15.000 sampai 20.000 tergantung dari jauhnya rumah sang pembelinya ya. Dan teman-teman, kalau mau bikin jualan online, pastikan teman-teman memiliki grup ya, grup ataupun halaman di sesuatu channel ya, ataupun link lah gitu, atau blog juga bisa, ataupun juga YouTube juga bisa. Kenapa seperti itu? Karena itu sangat membantu kita dalam pemasaran ya teman-teman. Jadi itu sangat penting kalau kita mau jualan online. Selanjutnya teman-teman, kita harus menggunakan pewarna makanan ya teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan pewarna teman-teman, warna kita itu terlihat pucat dan itu tidak menarik teman-teman. Jadi kalau masalah makanan, apalagi kita jualnya secara online, itu sangat penting sekali warna ya. Menariknya sebuah produk itu sangat penting. Dan kedua, kita harus menjaga kualitas dari makanan tersebut, entah itu rasa, entah itu kebersihannya, ataupun motif teman-teman. Motif itu modifikasinya ya. Misalnya tuh bukan cuman hanya bulat, nanti bisa peta ataupun segitiga. Kreativitas di sini diperlukan, sangat-sangat diperlukan teman-teman. Jadi kita kalau mau menjual kepada pelanggan, yang penting itu adalah kecepatan kita pengirimannya ya kalau online. Terkadang kita kalau membeli online ini ya teman-teman, kita itu seringkali menunggu, dan itu sangatlah membosankan ya buat beberapa orang, dan termasuk saya juga. Kalau menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan lah teman-teman. Jadi kita kalau menjualan secara online, kita itu harus on
time ya, tepat waktu, dimana kita itu jika janji sudah jam 3 sore, maka kita harus penuhi jam 3 sore. Jangan nanti kita datangnya jam 5 sore. Itu akan menghambat ataupun mengecewakan dari pelanggan kita, teman-teman. Dan ibu ini, beliau selalu mengantarkan tepat waktu. Terutama biasanya mengantarkannya itu jam 9 pagi. Karena makanan ini terbuat dari ubi ataupun singkong, dia mengantarkannya tepat waktu karena biasanya untuk sarapan ataupun untuk sore hari, yaitu jam 5-an, jam 3-an ya teman-teman, untuk temen kopi. Makanan ini menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan kelapa muda ya. Tidak muda lah, kelapanya dibilang muda tidak muda, tua ya tidak mau tua teman-teman, dimana kelapanya itu digunakan untuk topping di atasnya ya teman-teman. Tapi sekarang teman-teman, itu bisa kita ganti dengan coklat ataupun juga dengan keju ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang mau memulai usaha, modalnya kecil, teman-teman gunakan tradisional saja, yaitu gunakan kelapa ya teman-teman. Kelapanya ini dikasih pandan ya teman-teman ketika dikukus, supaya aroma pandannya itu wangi dan juga menggugah selera ketika nanti digunakan. Itu salah satu trik ataupun contoh ya teman-teman. Dan teman-teman pastikan dulu di sekitar tempat teman-teman ataupun di teman-teman sosial media, dimanakah ada enggak riset gitu, ada enggak kompetitor ataupun orang lain yang menjual produk yang sama dengan kita. Jadi kita bisa menilai apakah produk kita layak dibandingkan dengan produk orang lain. Misalkan nih, kita akan membuat produk kita ini bulat ataupun digulung-gulung ya, seperti lontong ataupun seperti lontong lah, diiris-iris gitu kan. Kita bisa membuat produk kita itu peta ataupun sebaliknya. Kompetitor orang lain itu bikinnya peta, kita bikinnya bulat ataupun digulung dulu ya, seperti ini teman-teman. Nanti baru kita potong-potong ya. Jadi supaya intinya berinovasi lah teman-teman, supaya menarik gitu. Jadi teman-teman, kalau soal pembuatannya saya yakin teman-teman di rumah sudah bisa membuatnya, dan ini gampang ya teman-teman. Modalnya itu juga nggak banyak karena singkong ini ya teman-teman juga harganya murah ya. Nah, teman-teman, untuk pemilihan singkong ini sangat penting ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya si Mimin ini semangat dalam membuat konten. Ayo kita lanjut ya teman-teman. Kalau pembelian singkong itu pastikan singkongnya itu jangan ada yang boleng ya teman-teman. Boleng itu, kalau saya bilang boleng itu hitam-hitam gitu, ataupun terkena dimakan ulat ataupun dimakan tikus gitu ya teman-teman, karena itu mempengaruhi dari kualitas rasa dari makanan teman-teman. Dan teman-teman juga harus perhatikan betul-betul rasa dari makanan kita. Jangan sampai nanti kita merasa enak tapi belum tentu enak buat pelanggan. Jadi pastikan kalau menjual ya teman-teman, biasanya itu kan dijual, kalau beliau ini menjualnya itu pakai ini teman-teman, pakai sekitar 10 sampai 15 itu ya teman-teman. Dan satu harganya 2000 teman-teman. Ada juga yang harganya 1000. Tapi teman-teman bisalah membuatnya itu sesuaikan dengan harga ya teman-teman. Harga itu tergantung kita yang sendiri yang setting ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sharing ide jualan ataupun bisnis buat teman-teman yang modalnya cukup murah dan rendah ya. Mungkin hanya 30.000 sampai 50.000 sudah bisa memulai usaha ini.
Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Sehat selalu, di rezekinya dilancarkan selalu. Amin.